Di awal film di negara Korea Selatan, terlihat seorang pegawai kantoran bernama Kim Song-gun. Song-gun mulai kehilangan semangat hidup seiring dengan bertambahnya masalah yang harus ia hadapi. Ia terlilit hutang ke Bank Emok dan Kosipa yang sangat banyak. Ia pun kehilangan pekerjaan dan pacar. Suatu hari, ia sedang berdiri di pinggir jembatan. Ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara terjun dari jembatan untuk tenggelam di kedalaman Sungai Han. Namun ajaibnya, peristiwa ini tidak menyebabkan Song-gun meninggal. Ia hanya pingsan beberapa saat karena benturan yang cukup keras. Tubuh Song-gun terbawa arus hingga ke pulau tak berpenghuni yang berlokasi tak jauh dari Sungai Han. Song-gun pun terdampar di sebuah daratan asing berpasir. Song-gun pun sadar dan berkata bahwa bodoh, mati saja nggak bisa, mendingan lompat dari gedung 63 tingkat biar langsung meninggal. Song-gun pun memutuskan untuk menyusuri pulau tersebut untuk mencari jalan keluar. Sampai akhirnya, Song-gun melihat sebuah kapal pesiar yang sedang lewat ke pulau tersebut. Song-gun pun memutuskan untuk meminta pertolongan dengan melambai-lambaikan tangan. Aksi minta tolongnya tersebut tidak sengaja terlihat oleh penumpang yang berada di atas kapal pesiar tersebut. Dengan kocak gamingnya, alih-alih diberi bantuan, ternyata penumpang tersebut malah ikut melambaikan tangan dan menyangka Song-gun hanya menyapa penumpang yang berada di atas kapal. Dan penumpangnya pun menghiraukan Song-gun dan akhirnya pergi. Kemudian Song-gun membuat tulisan help di pinggir pantai, berharap ada yang melihatnya dan berusaha menolongnya. Teringat masih ada handphone yang masih menyala, Song-gun berusaha menghubungi kekasihnya dan berusaha untuk meminta pertolongan. Tapi sayangnya kekasihnya sudah tidak peduli lagi dikarenakan Song-gun yang memiliki banyak hutang. Sehingga panggilan teleponnya di-reject dan baterai HP-nya pun lowbat. Sehingga Song-gun tidak bisa menghubungi siapapun. Kemudian Song-gun berusaha berenang kembali, namun saat di tengah sungai, dia baru sadar bahwa dia tidak bisa berenang dan hampir mati tenggelam. Song-gun pun akhirnya kembali lagi ke daratan pulau tersebut. Song-gun pun frustasi dan berpikir, meskipun dirinya bisa keluar dari pulau tersebut, tetap saja kehidupan dia tidak akan menjadi lebih baik dan tetap tidak akan terhindar dari semua masalah yang ia alami. Kemudian Song-gun pun mengikat dasi di pohon dan bersiap mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Tapi tiba-tiba Song-gun merasa sakit perut yang sangat brutal karena makan seblak ceedoh kemarin, sehingga buang angin tidak terkontrol dan sepertinya ikut keluar dengan saudara-saudaranya. Dan hasrat ingin boker pun tidak tertahankan, akhirnya Song-gun pun bergegas pergi ke hutan untuk boker di semak-semak. Setelah selesai, pikirannya pun mulai terbuka dan berkata bunuh dirinya kapan-kapan saja. Song-gun pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Definisi boker menyelamatkan hidupmu. Song-gun pun berpikir tidak ada yang bisa menemukannya dan memutuskan untuk tinggal dan hidup di pulau tersebut. Hal pertama yang dia lakukan adalah membuat api dengan cara kuno. Tapi setelah hampir setengah hari, api itu tetap tidak bisa dinyalakan. Song-gun pun merasa frustasi dan kemudian Song-gun pun mengeluarkan korek api gas dan membakar rokok Garpit is the best untuk smoking enjoy untuk menghilangkan stres. Kemudian karena merasa lapar, Song-gun pun menyusuri hutan dan menemukan jamur ep-ep. Tanpa peduli jamur tersebut beracun atau tidak, Song-gun pun memakan mentah-mentah. Karena enak, Song-gun pun dengan lahap memakan jamur tersebut sampai habis. Untungnya tidak membuat efek nge-fly seperti makan kecubung. Dan Song-gun pun minum di air sungai yang kotor, tidak peduli ada bakteri atau tidak. Tiba-tiba, malam pun poek, dan Song-gun mulai menikmati kehidupan barunya yang lebih tenang dan santuy. Karena Song-gun tidak perlu memikirkan masalah pekerjaan, beban dari sang pacar, dan terutama hutang-hutangnya ke pinjol, Bank Emok dan Kosipa yang selalu mengejar-ngejarnya. Dan juga alam di pulau tersebut sudah menyediakan apa yang ia butuhkan.
Keesokan harinya, ombak menyapu beberapa sampah ke daratan. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya, Songgun pun mulai mulung dan mengambil barang bekas yang sekiranya masih bisa dipakai. Hari ini ia menemukan botol deterjen dan sampai akhirnya dia tidak sengaja menemukan perahu bebek yang sudah rusak. Kemudian Songgun menarik perahu bebek tersebut untuk dijadikan tempat tinggal. Untuk bertahan hidup, Songgun pun mulai crafting dengan membuat serokan ikan untuk menangkap ikan di sungai dan membuat perangkap burung. Sayangnya Songgun selalu gagal. Ia kemudian berusaha menombak ikan tapi dia malah menombak kakinya sendiri. Akhirnya Songgun kembali mengambil jamur untuk dimakan. Kemudian Songgun menyusuri hutan dan menemukan sebuah telur burung. Ia pun berusaha memanjatnya. Di saat memanjat, ia malah terkena kotoran burung di kepalanya. Pada sore harinya, Songgun membersihkan kepalanya menggunakan deterjen di pinggir sungai. Di saat keramas, lalu tanpa sengaja ia melihat seekor ikan pada mabok, sehingga mati keracunan. Dan akhirnya Songgun dapat menyantap ikan bakar meskipun bau sabun colek, tapi setidaknya lebih baik dari jamur mentah, dan tentunya lebih enak. Pada malam harinya, burung memakan tulang ikan, sisa makanan Songgun. Keesokan paginya, burung itu malah mati keracunan. Songgun pun memungutnya dan menjadikannya burung crispy bakar dan menyantapnya. Dia secara bertahap mulai menikmati hidup seperti Larry. Bahkan walaupun ada kapal yang lewat, dia akan segera bersembunyi. Karena di sini tidak ada orang yang akan menagih hutang padanya. Tidak ada lagi tekanan hidup. Sekarang dia tidak ingin diselamatkan lagi. Tulisan help pun berubah menjadi kata hello. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan gadis yang bernama Jung Yun. Jung Yun tinggal di apartemen dekat Sungai Han. Jung Yun adalah seorang introvert brutal yang sudah mengurung dirinya di kamar selama 3 tahun. Dia tidak pernah keluar rumah, padahal dia adalah anak orang kaya. Di kamarnya memiliki setumpuk sampah, tapi dia selalu membersihkan keyboardnya. Di sini kita diperlihatkan aktivitas Jung Yun sehari-hari. Ternyata meskipun dia nolep brutal, tetapi dia sangat disiplin. Dia selalu bangun jam 8 pagi, makan sekaleng jagung 172 kalori. Dia selalu berolahraga berjalan di tempat untuk membakar kalori untuk menjaga berat badannya, dan menyalakan komputer jam 9 pagi dan mulai berselancar di internet. Dia suka banget belanja online, dan ia pura-pura menjadi selebgram untuk penghasilannya. Kemudian ia makan 456 kalori snack, kemudian melangkah 8.000 kali, kemudian menyalakan kipas angin untuk menghirup udara segar. Jam 9 malam, ia mematikan komputer dan pergi ke lemari untuk tidur. Jung Yun memiliki hobi yaitu memfoto bulan. Ia berkomunikasi dengan ibunya menggunakan SMS. Ibunya Jung Yun selalu mengantarkan makanan ke kamar Jung Yun. Di kamar Jung Yun tidak ada cahaya. Di Korea Selatan, terdapat 2 hari dalam setahun di mana hari tersebut adalah hari pertahanan udara, di mana hari tersebut orang-orang bersembunyi di rumahnya masing-masing, sehingga jalanan dan kota menjadi sangat sepi. Di hari itulah ia mulai membuka jendela, melihat dunia luar. Di saat ia melihat dunia luar menggunakan teropong kamera, ia tidak sengaja menemukan sebuah tulisan help di sebuah pulau dan melihat seseorang yang ingin bunuh diri di pulau tersebut. Jung Yun menjadi kaget dan penasaran. Semenjak saat itu, Jung Yun selalu mengawasi tingkah laku Songgun dan mengabadikannya lewat foto. Kembali ke Songgun. Suatu hari, Songgun menginjak bungkus mie kacang hitam dan menemukan bumbu mie yang masih utuh. Dia yang setiap hari makan ikan membuatnya mulai bosan. Saat ini ia sangat ingin memakan semangkuk mie kacang hitam. Karena ada aroma mie di bungkusnya, Songgun pun menghirupnya dan mengingatkan ke masa lalunya. Ketika dia masih kecil, ibunya sering memberikan mie ini kepadanya. Tetapi Songgun tidak pernah menyantapnya sama sekali. Akhirnya Songgun bertekad untuk membuat mie kacang hitam yang enak. Dia yang hidup sendirian di sini sangat ingin makan mie kacang hitam sampai terbawa mimpi.
Jadi Songwon mengumpulkan rumput liar, dihancurkan sampai bubuk, lalu menuang air ke dalam. Kemudian diaduk sampai rata, akhirnya dia melihat bubuk ini tidak bisa hancur. Saat ini ia terpaksa untuk makan ikan lagi. Di scene selanjutnya, karena merasa putus asa karena gagal membuat mie, dia berusaha membuka bumbu mie tersebut dan menjilatinya. Tapi dia berpikir ulang dan mengurungkan niatnya. Kemudian di atas perahu bebek banyak kotoran burung yang menginspirasinya. Burung memakan biji-bijian, maka artinya kotoran burung bisa dijadikan pupuk. Memikirkan itu, Songwon mulai menggosok kotoran burung di perahu bebeknya menggunakan kartu ATM-nya. Dengan cepat, ia mendapatkan beberapa biji. Lalu ia menemukan sebuah lahan kosong untuk membuat ladang jagung. Dengan penuh percaya dirinya, ia berkebun layaknya seorang petani. Di saat ia kelelahan, Songwon mengeluarkan keringat, dan Songwon menjilat tubuhnya dan terasa asin, sehingga ia menemukan ide untuk membuat garam alami dari tubuhnya, meskipun tercampur oleh daki sedikit. Kemudian untuk mencegah burung memakan hasil panennya, ia membuat orang-orangan sawah dari celana dan jasnya. Tidak terasa sudah 2 bulan Songwon tinggal di pulau tersebut, dan Jung Yun selalu mengawasi Songwon dari jauh. Karena selalu terhibur atas aksi Songwon, Jung Yun menjadi tertarik akan kehidupan di dunia luar dan ingin bergabung dengan Songwon di pulau tersebut. Sehingga ia berencana untuk berkomunikasi dengan Songwon lewat perantara surat yang dimasukkan ke dalam botol. Dan untuk pertama kalinya semenjak nolep selama 3 tahun, Jung Yun pun pergi ke dunia luar pada malam hari dan melemparkan surat yang berada di dalam botol dari atas jembatan, dan berharap suatu hari nanti Songwon menemukan botol tersebut dan membacanya. 3 bulan kemudian, ternyata Songwon sudah menjadi pro player dalam bertahan hidup di sebuah pulau. Dia menjalani kehidupan yang indah setiap harinya. Dia bangun pagi dan berolahraga. Di saat dia berkeringat, dia menyimpan keringatnya di dalam botol kecil. Dia pergi ke sungai dan menangkap ikan. Kemudian ia naik pohon untuk mencuri telur burung. Kemudian ia memasak sarapan dari telur burung dan ikan bakar, dan membuat teh dari kaleng aluminium bekas. Ia menggunakan keringatnya untuk sebagai pengganti garam, agar makanannya ada rasa gurih dan asin. Kemudian dia sangat senang karena pohon jagungnya sudah mulai tumbuh, meskipun kecil banget. Suatu hari, Songwon kembali menyusuri hutan untuk memungut barang-barang yang mungkin masih bisa berguna. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah botol kecap yang berada di atas pohon. Ternyata itu adalah botol yang dilempar oleh Jung Yun waktu itu. Songwon mengambilnya dan mengeluarkan kertas yang berada di dalam botol. Songwon pun membacanya dan isinya hanya satu kata, yaitu hello. Karena merasa ada yang aneh dan janggal, Songwon pun pergi ke daratan pasir dan melihat tulisan hello yang waktu itu pernah dibuatnya, dan percaya bahwa di luar sana ada yang memperhatikannya. Kemudian Songwon membalas pesan tersebut dengan menuliskan kata how are you di daratan pasir sambil melambaikan tangan. Dari jauh, Jung Yun memperhatikannya dan merasa senang karena berhasil mendapatkan balasan berbulan-bulan lamanya dari Songwon. Dan untuk pertama kalinya, Jung Yun dapat berkomunikasi dengan seorang pria. Dia pun mengabadikannya dengan memfotonya dan mencetak fotonya. Pada malam hari, Jung Yun kembali mengirimkan pesan kepada Songwon lewat surat yang berada di dalam botol dan kembali melemparnya dari atas jembatan. Songwon pun kembali menemukan dan membacanya, yang surat tersebut berisi kata fine thank you and you. Kemudian karena merasa senang, Songwon kembali menulis fine thank you di daratan pasir. Jung Yun pun senang dan tersenyum karena melihat hal tersebut dari balik kameranya. Suatu hari di saat Songwon berada di ladangnya dan melihat beberapa tanaman sayurannya sudah mulai tumbuh dan akan panen. Tiba-tiba saat Songwon memindahkan orang-orangan sawah, ia terkejut karena melihat ada satu pohon jagung yang tumbuh di balik orang-orangan sawah itu. Songwon pun sangat gembira karena akhirnya dengan jagung itu ia dapat membuat mie kacang hitam yang terbuat dari tepung jagung. Kembali ke Jung Yun. Jung Yun yang tahu bahwa Songwon ingin memakan mie kacang hitam,
ia pun berinisiatif mengirimkan 3 porsi mie kacang hitam lewat kurir langganannya, yaitu Singa Bread Express, yang akan mengantarnya kemanapun ia mau. Mau ke alam gaib, alam kuantum, bahkan sampai ke lintas universe pasti bakal sampai dengan selamat. Kurir itu mengantarkan makanan untuk Songgun menggunakan perahu bebek yang disewanya. Kurir itu pun pergi ke pulau tempat tinggal Songgun dengan mengayuh perahu bebek sambil ngos-ngosan. Sesampainya di sana, kurir pun bertemu dengan Songgun. Kurir pun mengantarkan 3 porsi mie kacang hitam dan memberikannya kepada Songgun, dan berkata bahwa ada seorang gadis yang mengantarkan makanannya untuk Songgun. Songgun pun langsung ingat dia pasti orang yang mengirim surat kepadanya dan menanyakan siapa wanita itu. Si kurir pun menjawab, "Aku pun tidak tahu dan sangat ingin melihat wajahnya. Jika ia mendapatkan mie dengan mudah, selama ini usahanya akan sia-sia." Songgun pun memanggil kurir tersebut dan mengembalikan mie itu dan meminta sang kurir untuk menyampaikan pesan tersebut ke Jung Yun. Dari jauh, Jung Yun menjadi kaget dan heran. Kemudian, kurir pun kembali sambil mengeluh ke apartemen Jung Yun. Di saat kurirnya pergi, Jung Yun menanyakan kepada kurir apa yang dia katakan, sehingga menolak makanan tersebut. Kurir pun menjawab bahwa Songgun berkata bahwa semangkuk mie kacang hitam adalah harapannya. Kemudian Jung Yun memakan mie kacang hitam tersebut. Karena mendengar kata-kata Songgun, Jung Yun pun menjadi tersentuh hatinya. Dan untuk pertama kalinya semenjak 3 tahun, ia berkomunikasi dengan ibunya secara langsung, tidak menggunakan SMS lagi. Jung Yun meminta kepada ibunya bahwa dia ingin menanam pohon jagung sendiri. Karena melihat tingkah laku putrinya berubah, ibunya menjadi kaget dan terharu. Ia pun mengabulkan permintaan Jung Yun. Karena merasa bersalah, Jung Yun kembali mengirimkan pesan kepada Songgun menggunakan surat yang berada di dalam botol. Kemudian Songgun menerimanya dan membacanya yang berisi tulisan "I am sorry". Karena takut Jung Yun sedih dan kecewa, Songgun pun menghiburnya dengan tingkah lakunya yang lucu. Jung Yun yang melihat tingkah laku Songgun dari jauh, Jung Yun pun menjadi senang dan terhibur. Karena melihat tingkah laku Songgun yang konyol, membuat Jung Yun menjadi semakin tertarik dengan kehidupan dan pribadi Songgun. Dan suatu hari, tibalah saatnya jagung yang ia tanam mulai panen. Dengan beberapa sayuran dan cabai-cabean yang sudah matang, Songgun menghancurkan jagung itu dan memberikannya sedikit air. Kemudian menggiling dengan botol lalu memotongnya dengan tutup kaleng. Setelah itu, ia merebusnya sampai matang. Lalu ia memasukkan bumbu mie sisa tersebut yang selama ini ia simpan. Bahkan mie tersebut dibuat sama persis dengan bungkusnya, komplit dengan topping sayuran dan telur rebus. Setelah diaduk, dia mencicipinya. Seketika Songgun meneteskan air mata. Dia tidak mengira semangkuk mie kacang hitam ini ternyata sangat enak. Jung Yun pun mengabadikan momen ini dari jauh dengan memfotonya dan Jung Yun pun sangat senang dan terharu. Kemudian Jung Yun pun memberikan pesan kepada Songgun seperti biasa. Dan isi pesannya tersebut adalah congratulations, yang artinya selamat atas keberhasilan Songgun yang berhasil membuat mie-nya sendiri. Kemudian semakin lama Songgun menjadi penasaran kepada Jung Yun dan mengapa ia selalu memperhatikannya. Dan Songgun ingin sekali bertemu dengan Jung Yun. Kemudian Songgun menulis "Who are you?" yang artinya siapa kamu di atas daratan pasir. Jung Yun pun melihatnya dan menjadi bingung untuk langkah selanjutnya. Kemudian karena tidak pede, Jung Yun mengambil sebuah foto wanita cantik di internet dan akan mengirimkannya ke Songgun. Di saat dia ingin melempar botol, ia berubah pikiran dan mengurungkan niatnya. Songgun pun berharap mendapat balasan dari Jung Yun, karena sudah lama Jung Yun tidak mengirimkan surat lagi. Kemudian Songgun menuliskan kata "why" yang artinya kenapa di atas daratan pasir, dan Jung Yun pun dapat melihatnya. Suatu hari, di saat Jung Yun sedang melihat sosmednya di internet, dia melihat banyak komentar dan hujatan dari netizen negara Wakanda yang terkenal akan kata-katanya yang langsung menusuk ke tulang dan jiwa raga. Karena Jung Yun berpura-pura menjadi selebgram yang menggunakan foto-foto wanita cantik yang diambil dari internet.
sehingga berhasil membodohi banyak orang, sehingga netizen pun murka dan menunggu klarifikasi. Suatu hari, telah terjadi hujan badai yang besar menerjang di daerah Korea Selatan. Pulau yang ditinggali Songgun terkena dampak yang besar oleh badai tersebut. Karena sungai yang meluap sehingga terjadi banjir bandang. Dan badai tersebut berhasil meluluh lantahkan dan menghancurkan ladang dan tempat tinggal Songgun. Sehingga Songgun harus berpisah dengan perahu bebeknya yang sangat ia sayangi. Karena hanya perahu bebek itulah tempat satu-satunya Songgun untuk bernaung dan tinggal. Keesokan harinya, Songgun berkeliling pulau sambil sedih dan meratapi nasib. Karena melihat apa yang sudah ia bangun telah hancur. Songgun pun berkata bahwa aku pun tak boleh memiliki ini. Ini tak banyak. Tiba-tiba, petugas kebersihan pun muncul. Songgun pun melihatnya dan karena takut dibawa ke kota, Songgun pun berlari ke hutan. Dan para petugas itu pun mengejarnya. Karena jumlah petugas terlalu banyak, akhirnya Songgun pun tertangkap dan membawanya kembali ke kota. Jung Yun yang memperhatikan dari jauh pun terkejut. Jung Yun ingin pergi menyelamatkannya, tapi karena bekas luka di wajahnya, dia tidak berani bertemu dengan orang. Sesampainya di kota, Songgun pun ditelantarkan oleh petugas. Ia duduk sendirian di taman, dan Songgun pun berniat untuk pergi ke gedung 63 untuk melakukan bunuh diri dengan lompat dari atas gedung. Kembali lagi ke Jung Yun. Yang sudah tidak peduli lagi, Jung Yun pun pergi dari rumah dan berlari keluar rumah dan pergi ke jalan untuk mengejar Songgun yang sedang menaiki bis tersebut untuk menuju gedung 63. Di saat Jung Yun berlari dan hampir mengejar bis, ternyata Songgun sudah pergi naik bis tersebut dan meninggalkan Jung Yun. Jika dikejar pun tidak akan sempat. Jung Yun pun sedih dan putus asa. Tiba-tiba, keajaiban pun muncul. Tiba-tiba terdengar suara sirine yang sangat keras karena hari tersebut adalah hari pertahanan udara yang dimana semua orang bersembunyi di rumah mereka masing-masing dan aktivitas di jalan raya dihentikan sehingga bis yang dinaiki oleh Songgun berhenti. Pada kesempatan itulah Jung Yun berlari dan berhasil menaiki bis dan bertemu Songgun untuk pertama kalinya. Songgun pun bingung dengan Jung Yun yang terus memandanginya. Dan Jung Yun pun mengaku bahwa dialah yang selama ini yang selalu memperhatikan Songgun dan selalu mengirim surat lewat botol kepada Songgun. Mereka berdua pun berkenalan, dan mereka berdua pun hanya bisa tersenyum kembali. Karena momen itulah Songgun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri, karena masih memiliki harapan hidup dan saling melengkapi satu sama lain, dan film pun berakhir. Menurut saya, film ini sangat bagus sekali, apalagi kalau nonton secara langsung. Karena biar lebih kerasa feel-nya. Karena banyak sekali pesan berharga yang bisa kita ambil. Salah satu isi pesannya yaitu, jangan bunuh diri kalau punya banyak hutang. Pergilah ke hutan untuk hidup primitif, dan jangan pernah ragu untuk tidur di perahu bebek. Jika kalian ingin request film yang lainnya, kalian bisa request di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.